Tentu saja, ada beberapa jenderal perang dengan tingkat kultivasi lain di sisi mereka yang melotot seperti harimau. Mereka semua sebelumnya disegel dalam toples genteng, sekarang mendapatkan kembali kebebasan mereka. Siapa yang menyelamatkan kalian semua? Di mana yang lainnya? Tanya nomor 2 di bawah langit. Kedua raja itu tertawa dingin, tidak peduli, datang ke sini seperti ini untuk melenyapkan kami seperti ini, tidakkah kalian menganggap diri kalian terlalu sombong? Laut kerajaan telah lama terbalik, itu bukan lagi laut kerajaan yang kalian semua bayangkan. Kedua makhluk besar itu mengambil inisiatif untuk melancarkan gerakan, mendesak ke arah kakek burung dan tetua koin. Membunuh. Si Hao mengambil tindakan. Dia tidak ingin membuang waktu, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang kedua raja besar ini. Raksasa. Begitu dia bertindak, kedua raja abadi yang melepaskan materi kegelapan dari tubuh mereka merasa ngeri. Ekspresi mereka berubah, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerahkan seluruh kekuatan, berjuang mati-matian untuk hidup mereka. Kita berangkat. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga, tak ragu untuk menghancurkan tubuh mereka. Darah raja abadi berceceran di mana-mana, membawa atribut kegelapan, menggerogoti Si Hao, kakek burung, dan tetua koin, memaksa mereka untuk menghindarinya. Kedua ahli hebat itu menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tangan besar Si Hao bergerak ke seluruh wilayah ini. Banyak jenderal perang yang terlindungi, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Semua makhluk yang sebelumnya disegel dalam wadah ubin terbunuh. Pada saat yang sama, tangannya yang besar bergerak melintasi hujan darah yang gelap, segera menangkap roh primordial suatu makhluk, segera menekannya. Bicaralah, teriak Si Hao. Raja abadi itu tidak merasakan rasa takut, masih mencibir sambil berkata, dalam ratusan ribu tahun terakhir ini, laut alam telah lama menyatu, membentuk gelombang kekuatan, namun kalian semua masih dengan gegabah menyerbu masuk. Ini hanya mencari kematian. Sepertinya roh primordialmu masih baik-baik saja, sama seperti sebelumnya. Apakah kau benar-benar terkikis oleh kegelapan? Si Hao berkata dengan dingin. Haha, kau pikir kami terkikis oleh materi kegelapan dan karena itulah kami jatuh ke dalam kegelapan? Sungguh menggelikan. Ada beberapa dari kami yang awalnya adalah makhluk kegelapan, hanya saja kami selalu bersembunyi di domain abadi, kalian semua tidak menyadarinya. Haha. Dia tertawa terbahak-bahak. Kata-kata ini langsung membuat Si Hao, nomor 2 di bawah langit dan Taois emas abadi ekliptika merasakan gelombang dingin yang menusuk. Kekuatan kegelapan telah lama merasuki domain abadi. Dulu, apa yang disebut korosi kegelapan bukanlah kebenaran. Ada beberapa makhluk yang merupakan makhluk kegelapan sejak awal. Ini jelas bukan kabar baik, tetapi malah sangat mengerikan. Sebagai makhluk kegelapan, mengapa raja-raja immortal domain tidak merasakan apapun? Tidak bisakah mereka mendeteksi apapun? Karena aku berani mengatakan hal-hal ini, maka aku tentu tidak takut. Di zaman ini, alam abadi dan alam lainnya akan dihancurkan dan dikembalikan ke kegelapan, menjadi tanah keabadian. Kegelapan akan ada di mana-mana. Kegelapan adalah tempat kembalinya semua surga. Makhluk ini nampak seperti sedang marah, menjerit dan meraung. Si Hao menekan dan membunuh roh primordial ini, lalu ia bergabung kembali. Mati. Si Hao berteriak. Di atasnya, ada bola cahaya yang sangat menyilaukan, menerangi kegelapan. Sosok kecil yang duduk itu mengacungkan tinjunya, menghantam dengan ganas. Cahaya pelangi suci yang menyilaukan meletus, menerangi laut alam, merobek kegelapan, dan membunuh roh primordial makhluk kegelapan itu. Dewa 3 kaki di atas kepala. Ini adalah ranah rahasia besar ke-6 milik Si Hao. Pada saat ini, ranah ini benar-benar memperlihatkan kekuatan semacam ini, membunuh seorang raja abadi dalam waktu yang sangat singkat. Anak muda, kau tidak perlu menekan dan kemudian perlahan-lahan memurnikan seorang raja abadi, kau bisa langsung membunuh mereka? Nomor 2 di bawah langit terkejut. Begitu raksasa mencapai level tertentu, cepat atau lambat mereka akan memperoleh metode semacam ini. Selain itu, aku tentu saja tidak takut pada kegelapan, kata Si Hao. Kini, 6 alam besar tubuhnya menjadi semakin cemerlang, memperlihatkan kekuatan teknik rahasia yang melampaui masa lalu. Ini adalah hasil dari tubuh sebagai benih, dari potensinya yang terus-menerus digali. Metodemu sungguh tidak biasa.
Harus dikatakan bahwa sistem jenis ini terlalu menantang surga. Kedua tetua itu berkata sambil memuji. Apakah kalian semua ingin menggunakannya sebagai referensi? Tanya Si Hao. Dia menyampaikan beberapa rahasia, memberitahu mereka tentang metode kultivasi 6 alam rahasia besar. Pertarungan di masa depan terlalu menyedihkan, semakin kuat mereka yang ada di sisinya, semakin baik. Kedua tetua itu tergerak. Setelah memeriksanya dengan saksama, mereka sangat terkejut. Sistem jenis ini memiliki efek yang sangat dahsyat, membuat mereka mengungkapkan ekspresi yang rumit. Keduanya merasa bahwa Si Hao mempunyai kesempatan untuk menggunakan ini untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Di masa lalu, ketika beberapa makhluk bergandengan tangan untuk menciptakan metode kuno abadi, mereka hampir menembus alam raja. Sementara itu, apakah Si Hao akan benar-benar berhasil? Kedua tetua itu sama-sama berharap dalam hati. Makhluk kegelapan lainnya tidak akan benar-benar lolos, kan? Sang Taois emas abadi ekliptik memperingatkan. Dia tidak akan bisa lolos, kata Si Hao. Pada level mereka, meskipun mereka dipisahkan oleh jutaan dan jutaan li, mereka masih bisa merasakan satu sama lain. Meskipun alam laut sangat besar, hampir tak terbatas, makhluk itu masih berada dalam wilayah persepsinya. Di atas kepala Si Hao duduk sebuah sosok kecil yang terbungkus cahaya. Sosok itu tiba-tiba membuka matanya, mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tangannya membentuk jejak, menghasilkan tombak seukuran sumpit. Ia menusuk dengan ganas. Ini adalah tombak abadi yang terbentuk dari esensi alam agung Si Hao, inti dari keterampilan daonya. Kemudian, ia terbang begitu saja, tak ada yang mampu menghentikannya. Ia melampaui batasan waktu, disertai kekuatan waktu dan hukum ruang. Tombak abadi itu datang dari belakang, dilemparkan oleh sosok kecil 3 kaki di atas kepala Si Hao, menembus roh primordial makhluk yang melarikan diri itu. Jeritan memilukan terdengar. Makhluk itu tertusuk. Namun, dia masih belum mati sepenuhnya. Hanya ketika Si Hao bergegas, dia terbunuh sepenuhnya. Jenis metode ini terlalu mengerikan. Kamu tidak hanya berada di puncak Immortal Domain, kamu dapat dianggap sebagai raksasa bahkan di Realm Sea. Cukup untuk dibandingkan dengan Jagal dan yang lainnya. Kata Daois emas abadi ekliptika dengan ekspresi serius. Dia tidak pernah menyangka Si Hao akan sekuat ini. Saya ingin tahu berbagai misteri Realm Sea. Apakah kalian semua mengetahuinya? Tanya Si Hao. Sekarang, banyak hal mengarah ke alam laut. Dia ingin mengerti, ingin mengetahui akar permasalahannya. Mengenai laut alam, kami tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dari jenis bahan apa tempat ini terbuat. Berada di sini saat ini pasti akan memberikan Anda pengamatan paling langsung. Kata Ecliptic Immortal Gold Daoist. Realm Sea terbentuk dari tumpukan dunia yang hancur, sekaligus membawa kekuatan waktu. Tempat ini tampak seperti laut, tetapi sebenarnya sangat aneh, sangat mengerikan. Si Hao mendengarkan dengan saksama. Meskipun dia memiliki berbagai macam kecurigaan, ada beberapa hal yang masih belum dia pahami sepenuhnya. Pada akhirnya, semua dosa dan kekacauan ada di ujung lain lautan ini. Kata nomor 2 di bawah langit sambil mendesah. Sebab, dari dulu hingga sekarang, generasi demi generasi makhluk hidup menyeberangi lautan, ingin mencapai ujung yang lain, sehingga menimbulkan berbagai macam pertikaian dan pertempuran hebat karenanya. Mengatakan hal seperti ini juga tidak benar, semua kekacauan dan ketidakteraturan muncul dari hati. Kata Taois emas abadi ekliptika sambil mendesah ringan. Mereka adalah 2 raja tua, mereka memahami banyak rahasia. Saat mereka melihat naik turunnya laut, serta cahaya simbol purba yang mengerikan yang muncul dari waktu ke waktu, mereka semua merasakan begitu banyak emosi. Di ujung laut kerajaan, terdapat tanah kegelapan. Di balik itu mungkin tersimpan rahasia utama. Itulah sebabnya banyak makhluk maju gelombang demi gelombang, ingin menyeberangi lautan ini. Domain abadi, makhluk-makhluk dari 9 surga dan lainnya, ada beberapa orang yang benar-benar perkasa, yang ingin meredakan kekacauan dari sumbernya. Dalam perspektif para ahli tersebut, semua kekacauan muncul dari kegelapan. Hanya dengan mencapai tujuan akhir tersebut akan ada peluang untuk menyelesaikan masalah yang paling mendasar. Itu karena mereka menemukan bahwa bahkan alam asing pun diciptakan dari kegelapan. Di sisi lain, ada raja-raja yang abadi dan bahkan makhluk-makhluk yang sangat berevolusi yang terkikis oleh kegelapan, dan baru pada saat itulah mereka mencapai puncak tertinggi. Pada kenyataannya, para raksasa Immortal Domain juga menangkap lebih dari 1 raja abadi biasa. Setelah memeriksa mereka dengan saksama,
mereka menemukan jejak kegelapan bahkan di dalam tubuh mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah asing itu adalah keturunan dari negeri kegelapan. Ada banyak petunjuk yang membuktikan bahwa nenek moyang alam asing itu semuanya makhluk yang terkorosi kegelapan. Selain ingin menumpas sumber malapetaka dan makhluk-makhluk kuat, semakin banyak pula orang yang ingin mencari keberuntungan alami, ingin menjadi semakin kuat. Nomor 2 di bawah langit berkata dengan ekspresi serius. Terlebih lagi, ini adalah arus utama. Benar-benar ada terlalu banyak orang seperti ini. Dari dulu sampai sekarang, makhluk-makhluk yang termasuk arus utama, maju gelombang demi gelombang, sungguh mengerikan, tak seorang pun mampu mengatakan berapa jumlahnya. Justru karena inilah kekacauan semakin menumpuk. Cepat atau lambat, semuanya akan meledak. Makhluk-makhluk ini adalah pemicu paling kuat untuk kekacauan besar yang paling mengerikan. Ekspresi Daois emas abadi ekliptika tampak serius. Dia mengungkapkan beberapa bagian paling mendasar dari masalah ini. Di dunia ini, Raja Abadi sudah berada di puncak, sulit untuk naik lebih tinggi lagi. Makhluk-makhluk di level ini telah berkultivasi dalam waktu yang tak terbatas. Yang paling mereka inginkan adalah menembus alam raja, menjadi kaisar. Namun, dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang berhasil. Laut alam menyimpan terlalu banyak rahasia, terutama di bagian paling akhir, di luar tanah kegelapan. Konon, di sanalah misteri terbesar berada, kesempatan untuk melangkah lebih jauh dalam kultivasi seseorang. Beberapa rekaman sejarah tertua menunjuk ke sana. Jika seseorang ingin menjadi kaisar, mungkin Realmsi adalah pilihan terakhir. Itulah sebabnya raja-raja ini berangkat, tanpa takut hidup dan mati, satu jatuh, yang lain menyusul. Generasi demi generasi manusia meninggalkan dunia mereka masing-masing, menyeberangi lautan yang mengerikan ini. Tidak kekurangan raja abadi, raja yang tidak pernah mati, dan bahkan raja pemakaman di antara mereka. Mereka datang dari dunia yang berbeda, tetapi tujuan mereka sama, menjadi kaisar. Bahkan dunia asing pun tak terkecuali, mereka pun semakin tergerak. Segala macam tanda menunjukkan bahwa kekuatan dan warisan mereka berasal dari kegelapan. Artinya, mereka makin giat dalam urusan ini. Mereka ingin menyeberangi lautan kerajaan, memberi penghormatan kepada tanah suci kegelapan, dan ingin menerobos serta menjadi kaisar. Tentu saja, di level ini, semua raja abadi punya pikiran mereka sendiri. Mereka menyebutnya ziarah, tetapi sebenarnya mereka ingin menjadi kaisar. Mereka tidak punya banyak rasa hormat di dalam hati. Sederhananya, laut alam adalah lautan kenaikan kaisar. Dari dulu hingga sekarang, di antara mereka yang ingin menyeberangi lautan alam, 90% dari mereka pergi karena mereka ingin menjadi kaisar. Ini adalah arus utama. 9 surga, wilayah abadi, bumi pemakaman, alam asing dan tempat lainnya, peradaban berbeda, klan berbeda. Wajar saja jika mereka bertemu seperti ini. Jika ini terakumulasi sampai tingkat tertentu, pasti akan terjadi kekacauan. Jika kekacauan semacam ini menyebar, ia akan meluas ke seluruh wilayah, dampaknya akan meluas dan mendalam. Dari sini meletus menjadi pertempuran berdarah yang menggemparkan dunia. Ini adalah pertikaian antara raja-raja, darah mengalir di setiap sudut, mayat berjuta-juta. Bahkan dunia dengan peradaban cemerlang akan hancur satu demi satu. Di batas laut alam, ada berbagai macam perubahan yang akan terjadi dari waktu ke waktu. Misalnya, ketika badai melanda dan mencapai sisi laut ini, bahkan raja abadi pun bisa hancur. Jika bencana semacam ini terjadi, makhluk-makhluk di Realmsi pasti akan memilih mundur dan kembali melalui jalur yang telah mereka lalui sebelumnya. Dari sini akan timbul masalah besar, bahkan mungkin musibah besar. Bayangkan saja, makhluk yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kembali. Kekacauan seperti ini tidak akan terbayangkan. Akan ada bentrokan yang lebih besar dari sebelumnya, memulai kekacauan kegelapan yang hebat dari sini. Materi jenis ini terjadi sekali-sekali, satu era besar jika periodenya pendek, dan beberapa era besar jika periodenya panjang. Sementara itu, kali ini, akan terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di batas laut alam, di pantai seberang, akan ada badai materi kegelapan yang melampaui masa lalu. Badai itu akan membawa malapetaka dan kekacauan bagi semua makhluk di laut alam. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan bahwa itu akan menjadi kekacauan besar kegelapan yang paling menakutkan dalam sejarah. Sebab, sebelum badai besar meletus, akan ada berbagai macam pertanda. Di laut alam, angin astral akan menderu, lautan bergelora hebat. Berdasarkan pengalaman masa lalu, para raja telah lama membuat ramalan mereka. Di masa lalu,
Ada beberapa makhluk yang sangat kuat. Bahkan ketika batas realmsi menghasilkan badai kegelapan, yang mampu menghancurkan Raja Abadi yang normal, mereka masih bisa menghadapinya. Mereka bersembunyi di laut atau di beberapa pulau abadi, tidak kembali. Namun, kali ini berbeda. Banyak orang menduga badai ini akan menghancurkan seluruh era besar, bahkan menjadi semakin gila. Pada akhirnya, semua ahli harus melarikan diri kembali. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya apa yang disebut kegelapan terbesar dalam sejarah, zaman yang paling menakutkan. Ini adalah bentrokan paling mengerikan sepanjang sejarah. Jika ramalan itu benar, maka makhluk-makhluk dari semua era besar yang berbeda akan kembali. Ini pasti akan membawa bencana besar. Ketika mereka semua bertemu satu sama lain, bagaimana mungkin ada kedamaian? Terlepas dari apakah itu di sepanjang jalan atau setelah kembali, pertempuran besar akan terjadi terus-menerus. Darah Raja Penguburan, Raja Abadi, Raja yang tidak pernah mati itu akan memercik ke seluruh tanah di bawah langit. Pemandangan seperti ini, hasil seperti ini, hanya dengan memikirkannya saja akan membuat seseorang menggigil ketakutan. Akumulasi beberapa era besar, bentrokan para ahli sejarah yang paling kuat, ini sungguh akan membuat semua raja gemetar, membuat semua orang di dunia merasa takut. Lupakan orang lain, bahkan Si Hao sendiri merasakan punggungnya menjadi dingin saat ia memikirkan bagaimana usia yang mengerikan itu mungkin akan segera tiba. Jika mereka tahu bahwa badai kegelapan yang dapat membunuh Raja Abadi akan melanda, mengapa makhluk-makhluk di kedalaman laut tidak kembali lebih dulu? Tanya Si Hao. Karena ada beberapa makhluk yang sudah dekat dengan pantai seberang, melihat ujungnya. Mereka benar-benar ingin naik ke pantai, memasuki tujuan akhir. Kata kakek burung. Penatua koin juga menghela napas. Jika sudah sampai sejauh itu, siapa yang mau menyerah? Keberhasilan sudah di depan mata, jadi sebelum mencapai akhir, mereka pasti tidak akan menyerah. Mereka akan menghadapi badai kegelapan biasa secara langsung. Hanya ketika bencana besar datang, mereka akan menyerah. Ini sungguh mengerikan. Makhluk terkuat pun belum kembali. Begitu mereka muncul, akibatnya tak terbayangkan. Pasti sangat pahit. Ekspresi kakek burung tampak muram. Ini akan menjadi kekacauan besar yang paling mengerikan. Si Hao tercengang. Ini masih bisa dimengerti. Mereka yang hidup paling lama dan memiliki kekuatan paling kuat, sudah dekat dengan kesuksesan, Raja-Raja Abadi ini, begitu mereka berbalik, badai yang mereka timbulkan pasti akan melampaui semua imajinasi. Daripada menyebutnya malapetaka kegelapan, mungkin lebih baik menyebutnya malapetaka kenaikan kaisar. Si Hao mendesah dalam hati. Makhluk-makhluk seperti ini jelas-jelas raksasa. Ada beberapa yang hampir menjadi kaisar. Jika mereka menjadi gila, bahkan surga pun tidak akan mampu mendukung mereka. Si Hao awalnya mengira bahwa malapetaka kegelapan besar telah dimulai, lagi pula, dia terjebak dalam jejak reinkarnasi selama ratusan ribu tahun. Domain abadi, 9 surga, dan tempat-tempat lain mengalami invasi beberapa kali, pertempuran besar terus berlanjut tanpa henti. Sekarang, sepertinya ini baru adegan pembuka, baru permulaan. Badai besar yang sesungguhnya, pertempuran hidup dan mati yang sesungguhnya, masih akan datang. Hari itu tidak lama lagi, mungkin meletus besok. Makhluk-makhluk ini, demi menjadi kaisar, bertempur dengan panik di laut kerajaan. Ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sifat mereka telah berubah. Ada beberapa makhluk yang terkikis oleh kegelapan, dan sudah lama tidak menjadi diri mereka sendiri. Ada makhluk lain yang pandangannya telah lama berubah. Yang disebut domain abadi, wilayah asing dan tempat-tempat lain, misalnya, Raja Abadi, setelah kembali, demi menjadi kaisar, mereka akan memanfaatkan keberuntungan alam, mungkin melancarkan pembantaian besar-besaran di domain abadi. Sekarang, apa yang Si Hao dengar dari kedua makhluk kegelapan itu, laut alam menjadi sangat berbeda. Ada beberapa makhluk purba yang membentuk aliansi, bergabung dalam perjalanan kembali. Mereka mungkin akan membasmi habis beberapa tanah purba, beberapa warisan yang paling kuat. Bahkan jika itu adalah Raja Abadi yang bekerja dengan Raja Abadi, itu bukanlah hal yang aneh. Si Hao terdiam. Situasi seperti ini terlalu suram. Dia bahkan meragukan apakah berbagai kerajaan dapat dipertahankan. Seiring berlalunya era-era besar, sulit untuk mengatakan berapa banyak raja yang ada. Pasti akan ada monster tua dari zaman runtuhnya kaisar yang akan kembali hidup-hidup. Jika itu benar, maka semuanya pasti akan merepotkan.
Kakek burung dan tetua koin berkata. Ketika mereka menyebutkan hal-hal ini, mereka semua merasakan gelombang sakit kepala. Setelah bertahun-tahun, mungkinkah tidak ada satu makhluk pun yang berhasil naik ke daratan, memasuki tanah terakhir itu? Tanya Si Hao. Seharusnya ada, tetapi belum pernah ada seorang pun yang menjadi kaisar. Ada beberapa orang yang melihat mayat-mayat monster tua dari zaman runtuhnya kaisar di pantai itu. Meskipun jaraknya jutaan dan jutaan li, mereka tetap melihatnya. Bahkan jika mereka naik ke darat, itu belum tentu menjadi tempat aman terakhir. Jika seseorang ingin menjadi kaisar, itu terlalu sulit. Kedua tetua itu menggelengkan kepala. Dari dulu hingga sekarang, belum pernah ada kaisar sejati yang muncul. Namun, raja-raja masih menyerbu dari gelombang ke gelombang. Barangkali jejak kaki samar di bendungan itu tampaknya membuktikan sesuatu, tetapi jejak itu belum tentu ditinggalkan oleh seorang kaisar. Namun, hal itu telah memacu banyak raja untuk menyeberangi lautan, kata kakek burung sambil mendesah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi lautan? Tanya Si Hao. Laut ini sangat istimewa dan aneh. Selain itu, karena sifatnya yang berbeda-beda pada setiap orang, ada beberapa makhluk yang telah menempuh perjalanan selama beberapa era besar, tetapi hanya berhasil mencapai setengah perjalanan. Sementara itu, ada makhluk yang hampir mencapai sisi lain hanya dalam beberapa ratus ribu tahun. Tentu saja, secara komparatif, terlepas dari keanehan di laut, semakin kuat makhluknya, semakin pendek waktunya. Kedua orang tua itu memberitahukan hal ini kepadanya. Bencana kegelapan yang paling dahsyat dan paling mengerikan dalam sejarah, aku menunggu kedatanganmu, kata Si Hao. Karena tidak ada cara untuk mengubah apapun, maka dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Barangkali dia juga bisa lebih ekstrim, mengambil inisiatif untuk berangkat, terus-menerus masuk.